Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi damin bil khair. Rabbana asraf lana sudurana wa yassir lana umurana wa umuran muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ada manfa'a bidumi wa barakati wa nafahati wa madati wa karamati fi darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu ala muzahiri kafaratun iza ada. Faslun, fasal tentang wajib terhadap suami yang menzihar oleh kafarat apabila kembali ia suami. Liqaulihi ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu, dan orang-orang yang menzihar mereka dari istri-istri mereka, kemudian mereka kembali kepada sesuatu yang mereka katakan. Wa huwal audu, dan dianya menarik diri atau kembali, yumsikaha, itu bahwa menahan ia suami dengan akannya istri, ba'da zihariha, setelah ziharnya suami, ba'da ziharihi, setelah ziharnya suami, zamana imkani qurqatin, pada zaman mungkin melakukan cerai, li'anna al-'auda liqawli mukhalafatuhu, karena sesungguhnya menarik kembali bagi ucapan itu berarti melawannya ucapan. Yuqalu, yang dikatakan, qala fulanun qawlan thumma 'ada lahu 'ada fihi, si fulan telah berkata si fulan akan perkataan, kemudian menarik kembali ia fulan baginya perkataan, dan menarik kembali ia fulan padanya perkataan. Hai khalafahu wa naqasahu, itu menyisihi ia fulan akannya perkataan dan membatalkan ia fulan akannya perkataan. Wa huwa qaribun, dan dia perkataan itu dekat atau mirip, min qaulihim, dari perkataan mereka. Ada fi hibatihi, kembali ia fulan pada pemberiannya. Wa maqsudu zihari wasful mar'ati bitahrimi, dan maksud zihar adalah mensifati seseorang wanita dengan haram. Wa imsakuha yukhalifuhu, dan menahan akannya wanita itu melawan atau menyalahinya zihar. Wa hal wajabat kafaratu biziharihi wal 'aidi aw ziharihi wal 'audu syartun fihi, dan apakah wajib kafarat dengan zihar dan kembali atau dengan zihar, dan sedangkan kembali itu syarat di dalam zihar, Dalamnya wajib kafarat. di dalamnya wajib kafarat. Wajahani, itu ada dua wajah. Faman qala, dan siapa saja berkata, ya tajibu bil audit bi audi iktasara alal juz'il akhiri min al wajhi awali, wajib ia kafarah dengan sebab kembali itu mencukupkan ia atas bagian yang terakhir dari wajah yang pertama. Falau ittasalat bihi ay bizihariha, maka jikalau bersambung dengannya dengannya zihar, qurqatun bimautin
atau fasqi, oleh cerai dengan sebab mati atau sebab fasakh, min ahadihima bi waqtadihi, dari salah satu keduanya suami istri dengan adanya hal yang menuntutnya fasad, au talaqin ba'inin au raj'in, atau talak bain atau talak raj'i, lam yuraji' au junni, yang tidak merujuk ia suami atau gila, zauju akibahu, oleh suami setelahnya zihar, au junna zawju haqibahu, kesana tidak au junnal zauju akibahu, atau gila oleh suami setelahnya zihar. Fala auda, maka tidak kembali, maka tidak ada kembali li ta'azzuril firaqi fil akhiri, karena sulitnya menghukum adanya perceraiannya, terhalang adanya perceraiannya pada yang terakhir. Fawatil imsaki fil awali wa intifaihi fi ghairihima, dan terhalang imsak pada yang awal, dan terhalang dan telah hilang unsur mempertahankan pada yang pertama, dan ternafinya unsur mempertahankan pada selain kedua, cerai dan imsak. Wa kaza law malakaha bi an kanat raqiqatan, dan begitu juga jikalau memiliki ia suami akannya istri dengan bahwa ada ia istri itu budak, au la'anaha akibaz zihari fala auda, atau melian ia suami akannya istri setelah zihar, maka tidak ada kembali. Fil asahi, dalam pendapat asah, lintiqa'in nikahi bimilki wal li'ani, karena terputus ikatan nikah dengan memiliki dan li'an. Wakila, dan menurut satu pendapat, huwa aidun fil awwala fil ula, dan dianya suami dianggap menarik kembali pada kasus yang pertama, li'annahu naqalaha min hillin ila hillin wa zalika imsakun laha, karena sesungguhnya suami menuduhkan ia suami mendahulukan ia suami pertama memindahkan ia suami dari kondisi halal akan istri, karena sesungguhnya suami memindahkan ia suami akan istri dari kondisi halal kepada halal, dan demikian bentuk mempertahankan baginya istri. Wakila, dan satu pendapat, huwa aidun fi thaniyati litakwilihi bimalikatin li'an bi kalimatil li'ani ma'imkanil furqati bimalikatin wahidatin, dan dianya suami dianggap menarik kembali
pada kasus yang kedua, karena memperlambatnya suami dengan kalimat li'an beserta memungkinkan perceraian dengan kalimat yang satu. Wa ala awwali qala, berdasarkan pendapat pertama berkata Imam Musannif, wa ala awwali, berdasarkan pendapat yang pertama, qala berkata Imam Musannif bi syartin sabakil kasfi ziharihi fil asahi, dengan syarat mendahului oleh qazaf akannya zihar pada pendapat sah. Wa kadza sabaqul murafa'ati ila qadi, dan begitu juga mendahului oleh melaporkan kepada qadi. Qalahul Baghawi, mengatakan akannya pendapat oleh Imam Baghawi, wa jazama bihi fi syarhi Saghiri, dan menegaskan ya Imam Nawawi darinya pendapat, dan menegaskan ya Imam Rafi'i dengannya pendapat dalam kitab Syarah Saghir. Wal aslir rawdati, dan asal kitab Rawdah, lima fi ta'akhirihi zalika al-zihari min ziyadati takwili, karena sesuatu di dalam mentakhirkannya suami akan hal demikian dari zihar, dari penambahan yang lama. Masani, dan pendapat kedua, la yushtaratu taqaddumu ma zikra hatta awittu salam al-kalimatil li'ani, bizihari lam yakun aidan, tidak disyaratkan akan mendahulukan sesuatu yang disebutkan, sehingga jikalau menyambung ia suami beserta kalimat li'an dengan zihar, niscaya tidak ada ia suami itu dianggap orang yang menarik kembali, listighalihi bi asbabil firaqi, karena menyibukkan dirinya suami dengan sebab perceraian. Faslun yajibu 'alal muzahir bisana kali. Yajibu 'alal muzahir, habis. Yajibu 'alal muzahir kafaratun. Kita masuk pada bab penyelesaian masalah. Dalam bahasan-bahasan yang dibahas kemarin, kita sudah jelaskan tentang mana zihar, kemudian lafaz-lafaz zihar, kemudian ketika zihar dianggap sah, maka orang yang melakukan zihar wajib membayar kafarat zihar kalau dia kembali ke ucapannya. Dasar hukumnya adalah firman Allah yang berbunyi, walladzina yudhahiruna thumma ya'uduna lima qalu. Bermula orang-orang yang melakukan zihar, kemudian mereka menarik kembali bagi apa yang mereka ucapkan. Nah, sekarang musannif ingin bahas apa maksud menarik kembali. Menarik kembali maksudnya adalah seorang suami mempertahankan hubungan suami istrinya setelah melontarkan zihar di suatu masa yang bisa untuk menceraikan. Ketika suami bilang kepada istrinya, anti alayya ka zahri ummi anti talik,
maka dia tidak dianggap menarik kembali ucapannya. Kamu bagiku seperti punggung ibuku dan kamu jatuh talak. Nah, berarti dia tidak menarik kata-kata yang diucapkan. Tapi apabila dia katakan anti alayya kazari ummi, lalu dia diam. Di saat diam itu bisa mengatakan anti tolik, tapi dia nggak katakan, maka dia dianggap ya'udu, menarik kembali ucapannya. Nah, kenapa dia dianggap menarik kembali ucapan ketika tidak diiringi dengan talak? Kenapa ada bahasa menarik? Padahal kan bahasanya lebih mudah dipahami. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim summa la yattasiluhu bit-talaq. Orang-orang yang zihar sama istrinya kemudian tidak disambung dengan cerai. Kan jelas bahasanya. Kenapa tidak disambung dengan cerai itu disebut bahasa ya'udun? Di mana asal mula pengambilan bahasanya? Jawab li'annal auda lil qauli mukhalafat. Karena seseorang dianggap menarik ucapan apabila dia menyalahi ucapan. Itu dasar hukum. Itu dasar bahasanya. Seseorang dianggap menarik ucapan apabila dia menyalahi ucapannya. Kata Safir, saya nggak akan makan jengkol. Kemudian sampai di rumah makan, ada gulai pucuk Peranci, campur dengan jengkol, kan enak ya. Dia makan jengkolnya, kata dia mubazir pada sebuah makan. Berarti dia telah menarik ucapan beberapa hari yang lalu. Karena orang yang menarik ucapan berarti menyalahi ucapannya. Dalam bahasa Arab dikatakan begini, qala fulanun qaulan summa adalahu. Si fulan telah mengucapkan sebuah kata-kata kemudian dia menarik ucapannya. Au ada fihi, atau dia menarik kepadanya ucapan. Kalimat itu dalam bahasa Arab maknanya adalah khalafahu. Si fulan telah mengucapkan sebuah ucapan kemudian dia menyalahinya. Si fulan telah mengucapkan sebuah ucapan kemudian dia melanggarnya sendiri. Nah, kalimat yang lebih dekat dari pemahaman adalah ada fi hibatih. Seseorang kembali kepada hibahnya. Apa arti kembali pada hibah? Menarik pemberiannya. Ketika dia menarik pemberiannya berarti dia telah menarik ucapannya. Wahabtuhu lak, aku berikan ini ke kamu. Kemudian dia ada fi hibatih, dia ambil lagi barangnya. Berarti dia ngambil barangnya, berarti telah menyalahi ucapannya. Nah, itu pengambilan bahasa. Nah, bagaimana realisasi bahasa itu kepada zihar? Karena tujuan zihar adalah mensifati istri haram digauli. Itu hakikat zihar. Kamu bagiku seperti ibuku. Bagaimana ibu bagi kita? Haram digauli. Berarti menyamakan istri dan ibu, berarti kita telah mensifati istri kita haram untuk disetubuhi. Nah, kalau memang haram untuk disetubuhi, kenapa kamu gak ceraikan? Kenapa kamu masih pertahankan sebagai istrimu? Wa imsakuha yukhalifu. Mempertahankannya berarti telah menyalahi ucapan. Maka disimpulkan, orang yang melakukan zihar kemudian kembali ke ucapannya, maksud ayat itu adalah orang melakukan zihar lalu tidak diiringi dengan talak. Karena zihar mengatakan istri haram digauli. Kalau memang haram harusnya kamu ceraikan. Kenapa kamu gak ceraikan? Maka wajiblah dia membayar kafarah. Sudah sampai situ. Nah, kafarat itu wajib kepada suami yang melakukan zihar. Kenapa wajib? Apakah karena zihar tambah kembali? Apakah karena zihar kemudian tidak diiringi dengan cerai?
ataukah karena zihar saja tapi syaratnya tidak diiringi dengan cerai. Nah, kenapa pelaku zihar wajib bayar kafarat? Ada yang mengatakan karena zihar dan karena dia tidak mengiringi dengan cerai. Pendapat yang kedua, karena zihar saja tapi syarat wajibnya karena tidak diiringi dengan zihar, talak. Nah, ini namanya khilaf lafzi. Khilaf dalam bahasa prakteknya sama. Nah, rukun salat adalah ruku', dan rukun salat yang kedua berikutnya adalah tumaknina pada ruku'. Jadi menghitung tumaknina pada ruku' menyebabkan rukun salat jadi berapa? 18. Ada juga mengatakan tumaknina itu bukan rukun, tapi tumaknina adalah syarat sah rukun. Jadi rukun salat adalah ruku' yang disertai dengan tumaknina. Ada yang salah dan praktek sama saja. Nah, begitu juga di sini. Kafarat itu wajib karena zihar dan karena kembali. Berarti rukunnya dua. Nah, menurut pendapat yang kedua, kafarat itu wajib karena zihar saja, tapi syaratnya kembali, tidak diiringi dengan talak. Wajahani, dua pendapat. Wa man qala tajibu bil audi iktasara ala juz'il akhir minal wajhil awal. Lalu kenapa kami temukan ada ucapan begini, tajibu bil audi, kafarat wajib dengan sebab kembali? Enggak ada yang bilang dengan sebab zihar dan kembali. Tidak ada yang mengatakan dengan sebab zihar syaratnya kembali. Tapi yang ketemu adalah tajibu bil audi, kafarat wajib dengan sebab kembali. Berarti seolah-olah ada pendapat yang ketiga. Seolah-olah begitu. Bukan, kata Musannaf. Enggak ada syarat ketiga. Orang yang mengatakan tajibu bil abdi berarti dia meringkas atas bagian akhir dari pendapat pertama yang mengatakan kafarat wajib dengan zihar dan kembali. Dicukupin saja kalimat terakhir dengan sebab kembali. Jadi sebetulnya cuma dua wajah saja, nggak ada wajah yang ketiga. Titik. Nah, itu baru mukadimahnya. Nah, sekarang bahasan hukumnya. Kapan-kapan saja kondisi suami yang melakukan zihar tidak dianggap kembali sehingga tidak perlu bayar kafarat. Satu, ittasalat bihi firqatun bimauti. Kalau zihar tersambung dan mati. Nah, ketika suami bilang sama istrinya anti alayya kazari ummi, langsung mati istrinya. Itu satu. Yang kedua, tersambung dengan fasakh. Kata suami, ini contoh semua ya. Nanti jadi zihar nih. Contoh, anti alayya kazari ummi, lalu terjadi fasakh. Kata suaminya, safasah nikah. Kata istrinya, safasah nikah. Mau istri yang fasah, mau suami yang fasah, penting ittisalah. Enggak ada jedahnya. Nah, anti alayya kazahri ummi, kata suami fasakhtun nikah, atau kata istri fasakhtun nikah. Itu dua. Yang ketiga, talak bain. Suami bilang anti alayya kazahri ummi wa anti talikun salasan. Kamu bagiku seperti punggung ibuku, kamu jatuh talak. Yang keempat, talak raj'i tapi enggak dirujuk-rujuk.
anti alayya kadzahri ummi wa anti talaqan wahidan. Nah, kamu saya jatuhkan talak satu. Yang kelima, ketika suami bilang anti alayya kadzahri ummi, langsung dia kejang-kejang, gila dia, teriak dia, pompat, pas langsung bersama. 5 kejadian. Fala auda, suami tidak dianggap kembali. Nah, kalau dikatakan tadi kafarat wajib dengan sebab zihar dan kembali, berarti kafarat wajib nggak? Nggak wajib. Kafarat wajib dengan sebab zihar, syaratnya kembali, wajib nggak kafarat? Nggak wajib juga. Jadi hukumnya sama, cuman beda lafaz, khilaf lafzi, tidak memberi pengaruh ke hukum. Kenapa tidak wajib kafarat? Li ta'azzuril firaqi fil akhiri, karena nggak mungkin cerai lagi pada bagian akhir. Mana yang akhir? Junnah. Wa fawatil imsak fil awali, terlewat menahan pada yang pertama. Mana yang pertama? Mati. Wantifaihi fi ghairihima, ternafi imsak pada selain keduanya. Nomor 2 fasah, nomor 3 talak ba'in. Nomor 4 talak raj'i yang tidak rujuk. Nah, bagaimana dengan dimiliki? Dia bawa istrinya budak wanita ini. Istrinya budak wanita dibawa ke rumah sayyidnya. Lalu di depan sayyid dia bilang, sebelumnya ada nego. Nah, sudah nego dia. Rencana dia datang sama sayyidnya, saya mau beli bini saya. Nah, boleh nggak kira-kira kamu jual bini saya ke saya? Kata sayyid, boleh. Datang saja hari Sabtu. Datang di hari Sabtu kira-kira jam 9 atau 10 rumah Sayyid. Dia bilang sama istrinya, anti alayya kadzahri ummi, dan budak saya beli dengan tuan harga sekian. Kata tuannya, saya jual. Nyambung. Nah, apakah suami dianggap kembali sehingga wajib kafarat atau tidak? Pendapat yang kuat? Nampak kuat? Tidak. Alasannya? Karena sudah putus hubungan nikah dengan dimiliki. Apabila bertentangan hukum nikah dan hukum milik, mana diutamakan? Hukum milik, karena dia lebih kuat. Jadi hilang hukum nikah, berarti tidak ada imsak, maka dia tidak kena kafarat. Menurut pendapat yang kedua, dia dianggap kembali. Kenapa dianggap kembali? Karena si suami bukan melepaskan istrinya setelah menzihar, tetapi memindahkan istri dari sistem halal nikah kepada sistem halal milkul yamin. Kan sama-sama kamu gauli, cuman kamu pindahkan saja. Tadi hukumnya gaul, menggauli halal karena nikah, sekarang kamu pindahkan hukum halal digauli dengan milik, yaitu milkul yamin. Nah, bagaimana kalau diiringi dia li'an? Nah, suami bilang, ini semua contoh, suami bilang sama istrinya, anti alayya kadzahri ummi wa inni ashhadu billahi apa bermakna? Nah, wa inni ashhadu billahi innani la minas sadiqin fima ramaitu hadhi bizina. Langsung kata suami, anti alayya kadzahri ummi wa inni ashhadu billahi innani la minas sadiqin fima ramaitu hadhi bizina wa hadzal walad laysa minni.
Nah, langsung disambung dengan li'an. Apakah itu termasuk kembali? Pendapat asal tidak kembali, karena dengan li'an telah terjadi hubungan, putus hubungan suami istri, sama dengan talak. Menurut pendapat yang kedua, Anda dianggap kembali. Kenapa dianggap kembali? Karena Anda menggunakan perceraian dengan redaksi panjang, padahal mampu menggunakan redaksi pendek. Itu kan panjang itu. Berapa kali dia bersumpah? 4 kali tanpa pengukuhan yang kelima. Nah, dia anggap kembali li taswilihi bi kalimatil li'ani ma'a imkanil filqati bi kalimatin wahidah. Dia dianggap kembali karena menggunakan redaksi li'an yang kosakatanya panjang, padahal bisa menggunakan kosakata pendek, yaitu antitolik. Sudah. Nah, berdasarkan pendapat pertama, mana pendapat pertama? Aso. Apa itu aso? Zihar yang disambung dengan li'an tidak dianggap kembali. Itu ada syaratnya. Syarat pertama, sebelum terjadi zihar ada dulu tuduhan zina dari suami pada istri. Karena nggak mungkin li'an kalau nggak ada tuduhan zina. Yang kedua, setelah tuduhan zina ada laporan ke hakim. Nah, setelah dilapor di hakim, sudah di depan hakim, baru dilontarkan kalimat zihar dibarengi dengan kalimat li'an yang sudah cukup syarat-syaratnya sebelumnya, yaitu tuduhan zina dan lapor ke hakim. Pernyataan ini dikatakan oleh Imam Baghawi, ditegaskan oleh Imam Rafi dan Salah Saghir dalam kitab As-Rawdah. Kenapa mesti diawali dengan laporan dan tuduhan zina? Lima fi ta'khirihi dzalik an-idhhar min ziyadati tatwil. Karena kalau laporannya nanti setelah zihar, dibilang dulu anti alayya kazari ummi, lepas itu baru dibilang kamu terlibat zina, istrinya bilang saya tidak terlibat zina, baru besoknya pergi ke pengadilan, terlalu lama zihar dengan li'an, karena akan menambah takwil. Pendapat kedua dalam masalah ini mengatakan tidak disyaratkan, terdahulu melaporkan yang disebutkan sehingga lawitta salama'a kalimatil li'an bizihar lam yakun ahidan. Jikalau bersambung iya hal-hal yang disebutkan tadi, laporan, pengaduan, tuduhan zina bersama kalimat li'an dengan zihar, dia tidak dianggap kembali karena dia sudah menyibukkan diri dengan sebab-sebab perceraian. Nah, jadi dia bilang sama suaminya, dibilang sama istrinya anti alayya kadzari ummi, lepas itu dia buat li'an, selesai dia buat li'an, baru dibuat tuduhan zina, selepas itu baru dibuat laporan ke hakim. Jadi laporan hakimnya belakangan. Titik. Walau roja'a, jikalau telah rujuk, mantallaqaha akibat zihari, seseorang yang mentalak istrinya setelah zihar, atau irtadda, atau seseorang tersebut murtad, muttasilah, dalam keadaan bersambung, bizihari ba'da dukhuli, dengan zihar setelah menggauli, summa aslama, kemudian ia masuk Islam, fi muddatil iddah, pada masa iddahnya istri, fal mazhabu, maka menurut pendapat mazhab adalah badal ittifaqi ala audi zihari, setelah sepakatnya para murid atas kembalinya zihar. Wa ahkamuhu, adapun beberapa hukum-hukum zihar diantaranya adalah annahu a'idun lirraja'ati, sesungguhnya suami itu dianggap kembali itu ahkamihi atau kepada
أو بالزهار. فالمذهب بعد الاتفاق على الأمر بالزهار وأحكامه ahkamihi hukumnya audizihar. Nah, wa akamihi dan beberapa hukum audizihar, mengenai ucapan kembali zihar. Annahu, sesungguhnya suami itu dianggap kembali, artinya menarik kembali ucapannya, birrojaati, dengan masa rujuk. La islami, tidak dengan masuk Islam, bal ba'dahu, akan tapi setelah masuk Islam. Wal farqu, yang membedakan, anna roja'ata, sesungguhnya masa rujuk itu imsakun, mempertahankan fi dzalika nikahi, pada demikian ikatan nikah. Wal islamu, dan sementara Islam ba'da riddah, setelah murtad. 10 menit lagi. Tunggu 1 jam di kelas, balik 10 menit di sini. Wal islamu ba'da riddah, sementara Islam setelah murtad itu tabdilun lid-dinil batil bil haq, mengganti kepada agama yang batil kepada agama yang benar. Fala yahsulu, maka tidak terwujud dengannya Islam imsakun, oleh unsur menahan. Wa innama yahsulu ba'dahu, hanya saja dapat terwujud unsur menahan itu setelah Islam. Wakila, menurut satu pendapat, huwa a'idun bihima, dianya suami dianggap menarik ucapannya kembali dengan rujuk atau murtad. Wakila, menurut satu pendapat, laisa bi'a'idin bihima, tidak dianggap ia suami dengan menarik ucapannya kembali, bihima, dengan rujuk atau murtad. Bal, akan tetapi ba'dahuma, setelah keduanya rujuk dan murtad. Wa aslul khilaf, dan asal daripada khilaf tersebut, qaulani, terdapat 2 qaul, fir raj'ati, pada masa rujuk. Adharuhuma, dan pendapat dasar pada keduanya qaul itu, annaha audun, sesungguhnya masa rujuk itu dianggap kembali. Wa wajhani, ada 2 wajah, ala haza, atas ini khilaf, fil islami, pada Islam, ba'da riddah, setelah murtad. As-sahhuhuma, dan mensahihkan akan 2 wajah. Sahih dari 2 wajah tersebut, yang sahih atas 2 wajah tersebut adalah annahu, sesungguhnya Islam tersebut laisa bi'audin, tidak ada dia Islam itu dengan kembali. Wa qata'a ba'duhum, dan mengkotok oleh sebagian para murid, bil awwalin fariqi bainahuma, dengan memastikan pendapat pertama oleh membedakan dengan rujuk dan murtad. Walau dhahara, jikalau suami menzihar, minar rojaiyati, dari talak rojai, summa rojiihima, summa roja'aha, kemudian suami merujuk akannya istri, niscaya fahuwa a'idun, suami dianggap menarik ucapannya kembali, berrojaati, dengan masa rujuk, aidon fil azhar, sebab rujuk, dengan sebab rujuk juga pada menurut pendapat mazhab azhar. Wala tasmutul kafaratu, dan tidak gugur oleh kafarat, ba'dal audi bi furqati, setelah kembali dengan sebab perceraian. Sawa'un furqatut talaqi, sama saja cerai talak, wal mauti wal faski, dan cerai mati dan cerai fasakh. Nah,
ada dua tasawur, dua bentuk kejadian yang diangkat. Pertama, kalau suami rujuk setelah menceraikan istri dalam talak raj'i, setelah dia zihar, dia katakan begini, anti alayya kadhahri ummi anti tariq, kamu bagiku seperti punggung ibuku, kamu jatuh talak. Kalimat anti tariq jatuh berapa? 1. Berarti talak raj'i. Di dalam masa iddah, suami ini rujuk kepada istrinya. Bagaimana syarat rujuk kemarin? Syarat rujuk bagaimana? Cara rujuk suami kepada istri? Perlu saksi? Tidak. Apa lafaznya yang digunakan? Raja'tu, iltaja'tu, raja'tu ila nikahi, raja'tu ilayya. Ada beberapa redaksi. Nah, ketika suami mengatakan raja'tu ilaiki, maka suami dianggap kembali. Nah, jadi zihar lalu diiringi dengan talak 1, diiringi dengan talak 2 dalam masa iddah, suami rujuk, berarti dia audu, dianggap audu, maka berlakulah sama dia hukum audu yang akan dijelaskan nanti. Nah, yang kedua kasusnya adalah suami menzihar istrinya, kemudian dia murtad. Ini nggak boleh dicontohkan. Kata suami, anti alayya kazahri ummi, lalu dia murtad. Begitu caranya berarti. Nggak boleh dicontohin murtad. Harus hati-hati. Yang buat contoh murtad. Contoh cerai aja ragu kita buat. Nah, ketika dia bilang anti alayya kazahri ummi, lalu dia murtad. Apakah suami dianggap kembali? Hah? Tidak. Kenapa tidak? Karena sudah putus hubungan nikah dan sebab murtad. Lalu suami ini masuk Islam kembali di masa iddah, berarti dia kembali kepada status hubungan suami istri, maka dia dianggap kembali. Berarti dia kena kafar. Nah, sekarang terjadi perbedaan pendapat dalam menilai rujuk dan kembali dalam masuk Islam. Menurut pendapat mazhab, ada 3 pendapat di sini. Menurut pendapat mazhab, setelah disepakati bahwasanya suami itu kembali, dianggap kembali dari kata-kata zihar dan hukum-hukum zihar, suami itu kembali dengan rujuk tapi tidak kembali dengan Islam, tetapi tidak kembali dengan Islam bal ba'da, akan tetapi setelah Islam. Bisa dipahami redaksi ini? Bisa? Saya ulang. Menurut pendapat mazhab, khabarnya anahu, jangan dibuat ahkamuhu muqtada khabar, karena tidak boleh hubungan antara syara dan matan. Syara dan matan tidak ada hubungan i'rab. Nah, fal mazhabu muqtada annahu khabar. Maka menurut pendapat mazhab, sesungguhnya suami dianggap kembali dengan sebab dia melakukan rujuk, tidak dianggap kembali dengan sebab dia masuk Islam, tetapi setelah masuk Islam. Maksudnya apa?
ketika suami menzihar istrinya lalu menjatuhkan talak satu, di dalam masa iddah dia bilang sama istrinya roja'tu ilaiki, maka pada saat itu wajib langsung dia bayar kafarah. Tapi ketika suami menzihar istrinya lalu suami keluar daripada Islam, selepas itu dia masuk Islam dalam masa iddah, ketika dia masuk Islam dalam masa iddah dia belum wajib bayar kafarah. Nah, setelah dia masuk Islam beberapa saat baru dia dianggap kembali ketika ada masa untuk mengucapkan kata talak. Tapi dia enggak tahu. Maka ketika dia talak setelah dia Islam, dia tidak dianggap kembali. Dia bilang sama suami istrinya, "Anti aliyah hadhi ummi." Lalu dia murtad. Sebulan setelah murtad dia masuk Islam. Dia ucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nanti talik. Langsung ceraikan istri. Kembalikah dia? Tidak kembali. Karena kembalinya suami ke dalam ikatan nikah dengan sebab Islam itu tidak bisa disamakan yang kembali dengan kalimat rujuk. Beda dengan kata-kata anti aliyah kadzahri ummi, anti talik, itu talak satu. Sebulan setelahnya dia bilang sama istri roja'tu ilaiki anti talik, aku rujuk sama kamu, kamu jatuh talak satu lagi. Apakah dia sudah kembali? Apakah dia sudah kembali? Sudah. Nah, dengan rujuk tadi dia sudah kembali. Beda sama Islam. Dia zihar istrinya, lalu dia murtad, lalu dia masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, anti talik. Dianggapkah dia kembali? Tidak. Kembali ke Islam, maaf, tidak dianggap kembali. Masuk Islam tidak dianggap audu, tapi ba'dah. Nah, kalau setelah Islam itu dia talak istrinya, berarti dia tidak kena kafarat zihar. Paham? Apa bedanya? Wal farqu an narja'a imsakun fi dzalikan nikah. Rujuk itu mempertahankan nikah tersebut. Rujuk adalah mempertahankan nikah tersebut. Sementara Islam setelah murtad itu mengganti agama yang batil dengan agama yang benar. Rujuk adalah mempertahankan, menjalin kembali hubungan nikah. Sedangkan Islam setelah murtad itu bukan menjalin hubungan nikah, itu mengganti agama yang salah dengan agama yang benar. Nah, maka tidak hasil dengannya oleh imsak. Wa inna ma yahsulu ba'da. Imsak itu hasil setelah Islam. Nah, kalau setelah Islam dia iringi dengan talak, berarti tidak imsak. Kalau setelah Islam dia kalau setelah Islam langsung dia talak, berarti dia tidak imsak. Kalau setelah Islam tidak dia talak, baru dianggap imsak. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, aidun bihima. Dia suami dianggap kembali dengan keduanya. Ketika dia rujuk, wajib kafarat zihar. Ketika di Islam, wajib kafarat zihar. Baik dia iringi Islamnya itu dengan talak ataupun tidak, dengan dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dianggap dia imsak, pada saat itu dia langsung wajib kafarat. Pendapat yang kedua. Pendapat ketiga, laisa bi'ahidin bihima. Dia tidak dianggap kembali dengan kedua-duanya. Bal ba'dahuma, akan tetapi setelah keduanya. Maka kasusnya sama dengan tadi. Kalau dia ceraikan, dia zihar istrinya,
anti alayya kadhari ummi anti talik, kemudian sebulan setelahnya dia katakan raja'tu ilaiki wa anti talik, kurujuk sama kamu dan kamu saya talak lagi, apakah dia wajib kafarat? Menurut pendapat ketiga tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Laisa bi'aidin binhuma, si suami tidak dianggap kembali dengan rujuk, tetapi setelah rujuk. Tiga pendapat. Nah, sekarang dikaji apa asal usul perbedaan pendapat tersebut. Aslul khilaf qaulani fi rajah. Sumber perbedaan pendapat tersebut adalah dua pendapat Imam Syafi'i berkaitan dengan masalah rujuk. Apa pendapat Imam Syafi'i? Azharuhuma annaha audun. Yang kuat dari dua kaul itu rujuk adalah kembali. Berarti lawannya adalah rujuk tidak dianggap kembali. Nah, pendapat kedua ini diambil oleh pendapat, kaul kedua ini diambil oleh pendapat ketiga. Wal aslul khilaf wajhani. Asal usul khilaf juga ada dua wajah. Dua wajah pendapat murid ala haza fil Islam, di atas masalah ini dalam Islam setelah murtad. As-sahuma annahu laysa bi'audi. Yang kuat dari dua wajah itu adalah sesungguhnya Islam tidak dianggap kembali. Inilah pendapat yang dipakai oleh pendapat pertama. Nah, sesungguhnya Islam tidak dianggap kembali, dan pendapat ini diambil juga oleh pendapat kedua. Wa qata'a ba'dhum bil awwali, dan mengkotok, menegaskan oleh sebagian murid dengan kaul pertama, dengan pendapat pertama. Mana pendapat pertama? Mana pendapat pertama? Mazhab. Nah, mazhab al-fariq bainahuma. Yang pendapat pertama membedakan antara Islam sama rujuk. Rujuk kembali, Islam tidak. Nah, walau zuhara min ar-raj'ah summa raj'ah, kalau seorang suami menzihar istri dalam talak raj'i, yang tadi adalah menzihar istri lalu ditalak raj'i. Kalau sekarang adalah menzihar istri dari talak raj'i. Katanya duluan yang mana? Duluan talak raj'i. Nah, dia bilang sama istrinya anti talik, kamu jatuh talak. Dalam masa iddah dia bilang sama istrinya anti alayya kazahri ummi. Boleh enggak? Boleh menzihar istri dalam talak raj'i? Boleh. Nah, setelah dia zihar, dia rujuk sama istri tersebut, maka dia dianggap kembali dengan rujuk juga menurut pendapat azhar. Jadi kembali dengan rujuk itu pada dua tasawur, dua kejadian. Boleh kejadian zihar diiringi dengan talak kemudian rujuk, bisa saja talak diiringi zihar kemudian rujuk. Boleh ziharnya di awal, boleh ziharnya di tengah. Kemudian kafarat tidak gugur setelah dihukum kembali gara-gara bercerai. Nah, ini poin penting. Kafarat tidak gugur setelah kembali dengan sebab perceraian. Paham hukum tersebut? Sudah, Bu? Paham?
Saya ulang, tidak gugur kafarat setelah dianggap kembali dengan sebab bercerai. Sudah? Betul? Oke, pertanyaannya, suami menzihar istrinya lalu menceraikannya, anti alayya kazahri ummi, anti talik, apakah dia kembali? Apakah dia akan kembali? Seorang suami bilang sama istrinya, anti alayya kadhari ummi, anti talik, apakah dia akan kembali? Tidak. Ya kan? Dia cerai. Kemudian sebulan setelah masa iddah datang, dia datang ke rumah istrinya, dia ketuk pintu, kemudian dia bilang, raja'tu ilaiki anti talik, aku rujuk sama kamu, kamu jatuh talak kedua. Sudah? Pertanyaannya, Taufik, apakah suami wajib bayar kafarat zihar atau tidak? Hah? Wajib. Tidak gugur ya sebab cerai. Dengan dia bilang raja'tu ilaiki, berarti dia sudah kembali. Nah, setelah kembali dia cerai lagi, anti talik, maka kembali tadi tidak gugur kafaratnya gara-gara anti talik kedua. Dia datang ke rumah istrinya, dia bilang, dia balik pintu, raja'tu ilaiki, kaget istrinya mati. Nah, maka suami tetap bayar kafarat. Itu mana kalimat la tasqutul kafaratu ba'dal audi bi firqah. Jangan sampai buat salah paham dengan ayat nanti. Haram hukumnya apa ayat mengatakan fatahrir raqabati min qabli an yatamassa, kamu wajib membayar kafarat sebelum kamu berhubungan. Apa kata suami? Saya enggak bakalan berhubungan karena sudah saya cari lagi dia. Walaupun kamu cari lagi dia, kamu wajib kafarat gara-gara apa? Saya enggak bakalan berhubungan karena ketika saya rujuk dia dah mati, dia akan dikubur, enggak akan berhubungan saya selama-lamanya dengan dia karena dia sudah mati. Nah, kafarat tetap wajib. Wajibnya bukan karena berhubungan atau tidak berhubungan, tapi wajibnya kenapa tadi? Bil audi. Kembali ke pembahasan awal. Tajibul kafaratu menurut kaul pertama bil bizihari wal audi. Menurut kaul kedua bizihari bisyartil. Syarat audinya sudah ada. Sudah, dia sudah audi. Kalau sudah audi wajib kafarat. Walaupun kamu ceraikan lepas itu urusan kamu belakangan. Bab terjadi audi wajib kafarat. Kan? Jadi nggak bisa melepas diri. Nah, lanjut. Nah, bertanya silakan. Kalau misalkan talziar itu jeda sebentar dengan talak, itu masuk ke ini enggak? Talziar terjeda dengan talak. Jeda itu mungkin nggak mencapai kalimat talak dalam masa jeda. Mungkin dia semenit dia diam itu dia setengah 20 detik. Dalam 1 menit itu bisa nggak mencapai talak? Nah, berarti zihar kena dia apa? Anti tolik berapa detik? 2 detik. 3. Terjeda 2 detik boleh, 1 detik boleh, 3 detik sudah bisa anti tolik, berarti audi wajib kafarat. Nah, ini mau 2 detik. 1, 2
3 menit. Siapa? Nah, lanjut. Wa yahrumu qabla takfiri wat'un, dan haram sebelum membayar kafarat oleh wata'. Lianna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala aujabat takfira qabla al-wat'i, mewajibkan oleh Allah akan membayar kafarat sebelum wata'. Haitsu qala, sekiranya Allah berfirman, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassah, maka wajib memerdekakan seorang budak dari sebelum bersentuhan. Wa qala, dan Allah berfirman, fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassah, maka wajib berpuasa 2 bulan secara bersambung dari sebelum bersentuhan. Wiqaddara, dan diperkirakan maknanya min qabli ayyatamassah, dari sebelum bersentuhan, fil it'ami, dalam memberi makan. Hamlan, karena menyamakan lil mutlaqi, karena dalil mutlak alal muqayyad, atas dalil yang muqayyad. Ittihadil waqi'ah, karena tunggalnya sebuah kejadian. Wa kaza lamsun wa nahwuhu, dan kemudian haram menyentuhnya dan seumpamanya menyentuh. Seperti contohnya qublah, yaitu mencium, bi syahwatin fil azhar, baik itu dengan sebab syahwat menurut pendapat yang azhar. Li'anna zalika yad'u, karena sesungguhnya demikian itu mendorong atau menyebabkan kepada wata' dan mendatangkan kepada wata'. Wa tamassu fil ayati yashmalu, dan menyentuh itu pada ayat-ayat yang mencakup sebelumnya. Pada ayat tersebut mencakup sentuhan. nah, Qultu, aku berpendapat, yaitu Imam Nawawi, al-azharul jawazu, itu adalah pendapat azhar yang jawaz. Wallahu a'lam. Al-azharu jawaz. Al-azharu jawazun, adapun pendapat azhar itu jawaz. Nah, Wa naqala fi syarhaini tarjihaha 'anil aksarina, menukil ia Imam Nawawi pada 2 kitab syarah akan tarjihnya jawaz dari mayoritas ulama. Wat tamasu fil ayati mahmulun 'alal wad'i, adapun menyentuh pada ayat tersebut adalah diartikan atas wata', kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana pada firman-Nya Allah Ta'ala, min qabli an tamussuhunna, dari sebelum menyentuh mereka, dari sebelum bahwa kalian menyentuh akan mereka. Al-Ahzab. Wa fi ma baina surrati war rukbati khilaful haidi, dan pada anggota di antara pusat dan dengkul itu khilaf dari perempuan haid. Wal asahhu fihi tahrimu, adapun pendapat asah padanya anggota adalah haram, kama taqaddama fi babihi, sebagaimana telah terdahulu pada babnya haid. Nah, jadi sebelum membayar kafarat, haram hukumnya berhubungan
Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan membayar kafarat sebelum berhubungan. Firman Allah yang berbunyi, "Fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa." Fasyamu syahraini min qabli an yatamassa. Dua ayat disebutkan di sana min qabli an yatamassa. Itzku raqabah min qabli an yatamassa. Syamu syahrain mutatabi'ain min qabli an yatamassa. Sementara kafaratnya ada 3 macam. Nah, kafarat yang ketiga adalah memberi makan 60 orang miskin. Di sana tidak dikatakan min qabli an yatamassa, tetapi ditanggungkan juga memberi makan itu juga wajib dilakukan min qabli an yatamassa. Nah, ini sesuai dengan konsep usul fiqh. Apa itu? Al-mutlaq yuhmalu alal muqayyad. Apabila ketemu dalil mutlak ditanggungkan kepada dalil muqayyad. Kenapa? Karena kejadiannya sama. Kan ceritanya sama ya. Cerita kafarat orang zihar. Nah, satu ayat mengatakan itzku raqabah min qabli an yatamassa. Ayat kedua mengatakan it'amu apa? Syamu syahrain mutatabi'ain min qabli an yatamassa. Itu namanya muqayyad. Kemudian ada yang satu mutlak. It'amu sittina miskin, memberi makan 60 orang miskin. Ini tidak ada kalimat min qabli an yatamassa, maka aturan usul fiqh adalah al-mutlaq yuhmalu alal muqayyad. Jadi kesimpulannya, kafarat apapun bentuknya harus ditunaikan sebelum berhubungan. Berarti berhubungan sebelum bayar kafarat dengan apapun pembayarannya, hukumnya jadi haram. Nah, sekarang bagaimana kalau massu bisahwat? Nah, menyentuh istri yang syahwat, tapi dia nggak berhubungan badan. Mencium istri yang syahwat, menurut pendapat Azhar itu juga haram. Kenapa haram? Karena tindakan itu akan menyebabkan terjadinya watak. Itu mengundang terjadinya watak. Tamassu dalam ayat mencakup ciuman, mencakup massu. Itu menurut pendapat Azhar, pandangan Imam Rafi'i. Nah, di Muqaddimah Mahalli Imam Nawawi katakan, apabila sebilang kuntu, berarti itu penambahan dari aku sendiri, dan pegang pendapat tersebut itulah yang kuat karena sesuai dengan dalil. Qultu al-azhar jawaz. Aku katakan, menurut yang kuat, menurut penelitian aku sesuai dengan dalil, boleh hukumnya ciuman dengan syahwat sebelum bayar kafarat. Boleh hukumnya bersentuhan dengan syahwat sebelum membayar kafarat. Karena berhubungan saja yang enggak boleh, yang lain boleh. Imam Nawawi mengutip di dalam dua kitab syarah Saghir dan Kabir, tarjih pendapat beliau dari kebanyakan ulama. Tamassu dalam ayat ditempatkan kepada watak. Nah, merdekakan budak sebelum watak. Puasa 2 bulan berturut-turut sebelum watak. Jadi watak maksudnya. Kenapa watak maksudnya? Disesuaikan dengan firman Allah dalam surah Ahzab ayat 49, min qabli an tamassuhun, dari sebelum bahwa kalian sentuh akan mereka. Itu maknanya menggauli. Kemudian fima baina surah wa rubah khilaf ahli. Bagaimana hukumnya kalau istimtah antara pusat dan lutut? Nah, jadi wilayahnya adalah antara pusat dan lutut istimtah itu. Bagaimana pula hukumnya? Hukum itu sama dengan pendapat khilafiyah dalam bab haid. Pendapat kuat? Haram. Pendapat apa? Wal asofiyah at-tahrim. Nah, berarti ada 3 bahasan. Watak sepakat ulama haram.
Istimta selain pusar dan lutut, pendapat Azhar boleh. Istimta antara pusar dan lutut, pendapat kuat haram sebelum bayar kafarat. Titik. Lanjut. Wa yasihhu ziharul muaqqatu, dan sahlah zihar yang berwaktu. Kaqaulihi, seperti ucapannya suami, anti alayya ka zuhri ummi yawman aw syahran aw sanatan, engkau atasku seperti punggung ibuku pada suatu hari, atau sebulan atau setahun. Muaqqatan ay yasihhu ziharan muaqqatan amlan bit taqiti, dalam keadaan berwaktu, yaitu sah zihar akan zihar yang berwaktu karena mengamalkan dengan pembatasan waktu. Wa fi qaulin, dan dalam satu pendapat, yasihhu ziharun mu'abbadan, sahlah zihar akan zihar yang selama-lamanya. Wa yalgut taqitu, dan sia-sialah pembatasan waktu. Wa fi qaulin, dan dalam satu pendapat, wa lagun, ianya zihar itu sia-sia. Li'annahu bintifa'it ta'bidi fihi, karena sesungguhnya zihar itu dengan menafikan takbid selama-lamanya padanya zihar. Kata syibihi, seperti menyerupakan, biman la tuharrama alaihi mu'abbadan, dengan perempuan yang tidak diharamkan akannya perempuan atasnya suami dalam keadaan selama-lamanya. Fa'alal awwali, maka berdasarkan pendapat pertama, al-asahhu, yang asah, anna audahu ay al-auda fihi, sesungguhnya kembalinya suami, yaitu kembali padanya zihar. La yahsulu bi imsakin, tidak hasil ia kembali bi imsakin dengan sebab menahan, bal biwad'in fil muddati, bal akan tetapi dengan watak pada masa menunggu. Lihusulil mukhalafati lima qalahu bihi dunal imsaki, karena hasil berbeda bagi sesuatu yang berkata ia suami akannya sesuatu dengannya watak selain menahan. Lihtimali ayyan tazira bihil hilla ba'dal muddati, karena memungkinkan bahwa menunggu ia suami dengannya halal, dengannya halal akan halal, dengannya halal akan halal ba'dal muddah, dengannya halal akan halal setelah masa, dengannya zihar. Ihtimali ayyam tazira bihi halal ba'dal muddah, bahwa menunggu ia suami dengannya zihar akan halal setelah muddah. Wajibun nas'u bima'ibil hasyafah, wajiblah mencabut sebab lenyap hasyafah, lihurmatil wad'i
al-wati qabla takfiri awin qida'il muddati, karena haramnya watok sebelum membayar kafarat atau sebelum selesai masa menunggu. Wastimrarul wati watqud, adapun berkelanjutan watok adalah watok. Wal wad'ul awwal jaizun, dan watok yang pertama itu boleh. Fa idzan qadatil muddatu walam yukaffar walam yukaffir, maka apabila selesai masa menunggu dan tidak membayar kafarat ia suami, jazal wad'u, niscaya bolehlah watak. Wa baqiyatul kafaratu fi zimmatihi, dan sisa kafarat pada tanggungannya suami. Walau lam yatok aslan hatta madhatil muddatu fala syai'a alaihi, jikalau tidak mewatok ia suami sama sekali sehingga berlalulah masa menunggu, maka tidak ada sesuatu atasnya suami. Wa muqabilul asah, adapun muqabil asah, annal auda fil muaqqati yahsulu bil imsaki kal mutlaki, sesungguhnya kembali pada memberi waktu muaqqat pada zihar yang dikasih waktu, pada zihar yang dikasih waktu itu hasil ia kembali dengan sebab menahan seperti zihar mutlak. Wakaza, dan begitu juga ingkulna, jika kita mengatakan al muaqqatu yata'abbadu, adapun zihar yang diberi waktu itu selama-lamanya, yata'abbadu. nah selama-lamanya. Bahasan tentang zihar muaqqat yang dikasih jangka waktu, seperti perkataan suami kepada istrinya, anti alayya ka zahri ummi yauman, kamu bagiku seperti ibu kandungku sehari saja, atau sebulan saja, atau setahun saja. Maka zihar itu menurut pandangan ulama ada 3 pendapat. Menurut pandangan ulama tentang kasus zihar tadi ada 3 pendapat. Pendapat yang kuat, sah ziharnya berjangka waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Nah, pendapat yang kedua, sah ziharnya muabbad selama-lamanya. Penetapan waktu dianggap tidak sah. Pendapat ketiga, ziharnya yang sia-sia, berarti dianggap tidak pernah terjadi zihar. Kenapa tidak terjadi zihar? Karena menafikan takbid pada zihar berarti menyerupaikan istri dengan bukan mahram. Nah, takbid di dalam zihar itu sama dengan menafikan takbid dalam zihar berarti sama menyerupakan istri dengan bukan mahram. Kalau suami bilang sama istrinya, anti alayya ka zahri ummi sanatan, kamu bagiku seperti istri, seperti punggung ibuku setahun, apakah itu namanya zihar? Kenapa ketika tadi itu enggak zihar? Kenapa tidak zihar? Karena zahri ummi itu muabbad haramnya. Menggauli ibu itu haramnya selama-lamanya.
ketika dia bilang kamu seperti ibuku setahun, berarti gak betul ziharnya. Ziharnya batal. Zihar menuntut takbir, sementara ziharnya berwaktu. Kalau berwaktu berarti bukan zihar. Nah, kalau kita ambil pendapat yang ketiga ini, hukumnya tidak ada. Nah, nggak perlu dibahas karena nggak terjadi zihar. Nah, sekarang diambil hukum pendapat pertama, ziharnya jatuh sah sesuai dengan waktu. Pendapat yang kedua, ziharnya sah jatuh selama-lamanya. Dua pendapat saja yang perlu bahasan. Yang ketiga nggak perlu dibahas. Nah, sekarang kita ikut hukum berdasarkan pendapat pertama yang mengatakan zihar jatuh muhabbad. Kapan seseorang itu dianggap kembali? Ketika kita ambil pendapat pertama, sah zihar berjangka waktu. Kapan suami itu dianggap kembali sehingga wajib bayar kafarah? Di kitab. Biwad'il fil muddah la bi'imsak. Nah, jadi ketika suami bilang anti alayya kazahri ummi syahran, kamu bagiku seperti ibu kandungku sebulan, itu pendapat yang pertama. Memang sebulan berlakunya. Selagi dia tidak gauli istrinya dalam masa sebulan itu, dia tidak dianggap kembali, dia tidak wajib kafarah. Nah, nggak perlu diiringi dengan kata-kata talak. Tidak mengiringinya dengan kata-kata talak itu tidak dianggap imsak. Imsaknya bukan dengan tidak mengiringi dengan kata-kata talak, tapi autnya tidak dianggap dengan imsak, tapi autnya dengan watak dalam masa tersebut. Kenapa watak? Karena wataklah yang menyebabkan dia menyalahi ucapannya. Nah, wataklah yang menyebabkan dia menyalahi ucapannya. Karena kata-kata au tadi apa definisinya? Qala fulanun qaulan wa'ada bihi. Si fulan mengatakan suatu ucapan, lalu dia kembali dalam ucapan tersebut. Maknanya adalah menyalahinya. Khalafahu, naqadahu. Nah, kalau sekiranya dia bilang sama istrinya anti alaika zari umi sebulan, lalu dia tidak gauli istrinya, apakah dia menyalahi ucapannya? Kan tidak. Jadi nggak perlu bayar kafarah. Nah, lihusulil mukhalafa lima qalahu bihi dunal imsak lihtimali ayantazira bihi illa ba'dal muddah. Bisa saja suami menunggu halal setelah masa itu selesai. Ya, habis masa baru dia gauli. Nah, kalau sekiranya dia audu dengan cara imsak. Nah, ikut pendapat yang pertama, dia audu dengan cara watak. Dia watak istrinya dalam masa penantian tersebut. Dia bilang kamu bagiku seperti ibuku dalam bulan ini atau dalam sebulan. Belum selesai sebulan dia menggauli istrinya. Apa hukum hubungan itu? Apa hukum hubungan itu? Haram.
Coba lihat di kita. Apa hukum hubungan itu? Wal wad'ul awwalu jaiz. Halal hukumnya. Nah, karena hubungan itu sama dengan imsak. Apakah haram seorang suami tidak menceraikan istrinya setelah zihar? Haram? Haram? Tidak haram. Cuman gara-gara itu dia wajib bayar kafarat. Nah, ketika dia bilang sama istrinya, kamu bagiku seperti ibuku dalam 1 bulan, kemudian dia hubungi dia gauli dalam 1 bulan itu, berarti dia anggap audu. Hubungan itu apa hukumnya? Halal. Cuman wajib dilepaskan secepatnya. Yajibun nazmu bi magi bil hasafa. Wajib melepaskan, mencabut dengan sebab hasafa dilenyapkan. Nah, kenapa wajib dicabut kalau hubungan itu halal? Karena watak sebelum membayar kafarat hukumnya haram. Karena watak sebelum masa habis hukumnya haram. Istimrarul wati watkud, melanjutkan watak itu sama dengan watak baru. Nah, sama ada hadis lakal ula wa alaika tsani. Pandangan pertama rahmat, pandangan kedua dosa. Apabila seseorang terlihat wanita pada pandangan pertama, apa hukumnya? Boleh dilanjutin. Kan belum kedua nih, pertama masih perlama waktunya. Nah, istimrar watkud, memperpanjang itu sudah dianggap watak baru. Watak pertama boleh. Nah, apabila masa sudah habis dan dia belum bayar kafarat juga, maka boleh watak. Nah, masanya sudah habis, kafarat gara-gara watak tadi belum dibayar, maka watak hukumnya boleh, kafarat jadi zihar, karena sudah habis pada masa zihar. Tapi kalau dia nggak watak sama sekali sampai habis masa, maka nggak ada kewajiban apa-apa. Ini pendapat ashab. Konsekuensi dari hukum sah hukumnya zihar sesuai dengan jangka waktu. Nah, menurut Muqabil ashab yang mengatakan annal auda fil muaqqad yahsulu bil imsak kal mutlaq. Zihar yang berjangka waktu itu sama hukumnya dengan zihar tanpa jangka waktu, yaitu dianggap audu apabila tidak menceraikannya langsung, dianggap audu apabila dia imsak, tidak menceraikan istrinya. Kalau ikut Muqabil ashab ini, dia wajib bayar kafarat setelah zihar kalau tidak langsung diceraikan. Begitu juga kalau kita ambil pendapat yang kedua yang mengatakan zihar berjangka waktu, ziharnya sah menjadi zihar mu'abbad. Nah, titik. Lanjut. Walau qala li arba'in, jikalau berkata ia suami bagi 4 istri, antunna alayya ka zuhri ummi, bermula kalian atasku itu seperti punggung ibuku, fa muzahirun minhunna, maka dianya suami itu orang yang melakukan zihar
dari sebagian mereka. Makna tabik ya. Binnya itu ditabik. Dan bayani ya, dari mereka semua. Dari mereka semua. Fa in amsakahunna fa arba'u kaffaratin. Dan jika menahan ia suami akan mereka, maka dianya suami itu 4 kafarat. Kama law zahara bi arba'i kalimatin, sebagaimana jikalau melakukan zihar ia suami dengan 4 kalimat. Wa fil qadimi, dan dalam pendapat qadim, kafaratun wahidatun, itu 1 kafarat. Li'annahu ziharun wahidun, karena sesungguhnya zihar itu 1 zihar. Walau zahara minhunna bi arba'i kalimatin mutawaliyatin, jikalau melakukan zihar ia suami dari mereka para istri dengan 4 kalimat yang berturut-turut, fa'aidun minas salasil awwali, minas salasil awwali, maka dianya suami itu kembali dari 3 yang pertama. Li'imsaki kullin minhunna zamana zihari man waliyat hafihi, karena menahan dari setiap mereka para istri akan zaman zihar orang yang mengikut ia Zaman zihar orang berpilih. zaman zihar orang Yang mengiringi ia orang yang mengiringi ia orang nya istri. akannya istri fihi padanya zaman. Fa in amsak karrabi'ata, maka jika menahan ia suami akan 4 istri, fa arba'u, akan istri keempat. Jika menahan ia suami akan istri keempat, fa arba'u kafaratin, maka dianya suami itu 4 kafarat. Wa illa, dan jika tidak menahan, fasalasun, maka dianya suami itu 3 kafarat. Walau karrara lafzuz zihari, jikalau mengulang-ulangkan atau mengulang-ulangi ia suami akan lafaz zihar fi imra'atin muttasilan, pada istri dalam keadaan bersambung, pada satu istri, pada satu istri dalam keadaan bersambung. Wa qasada ta'kidan, dan bermaksud ia suami akan penegasan, faziharun wahidun, maka itu 1 zihar. Fa in amsakaha fakafaratun, dan jika menahan ia suami akannya 1 istri, maka itu 1 kafarat. Wa in faraqaha akibahu fala syai'a alaihi, dan jika menceraikan ia suami akannya istri setelah zihar, maka tidak ada sesuatu apapun atasnya suami. Waqila, dan dalam satu pendapat, yalzamuhu kafaratun, wajib akannya suami oleh kafarat. Li'annahu bil ishtighali bit ta'kidi aidun, karena sesungguhnya suami dengan menyibukkan dengan penegasan itu aid kembali.
wa dufi'a, dan ditolak akannya pendapat bi annal kalimatil mukarrarata litakidi kal kalimatil wahidati fil hukmi, dengan sesungguhnya kalimat-kalimat yang berulang-ulang untuk penguatan itu seperti satu kalimat dalam hukum. Awis tinafan, atau dalam keadaan memulai atau takkidan, atau bermaksud ia suami akan permulaan. Fal azhar, maka adapun menurut pendapat azhar, ta'addudu itu berbilang-bilang, lizihari bi'adadil mustaqdifi, karena zihar dengan berulang-ulang. Ta'addud bagi zihar, Ta'addud bagi zihar dengan berulang-ulang dari memulai. Wasani la yata'addadu, dan pendapat yang kedua itu tidak berulang-ulang ia zihar. Wa 'ala ta'addudil azharu, dan atas berbilang-bilang itu zihar. wal azharu alat tandudi begitu tulisannya. Di sini kembali. Wa 'ala ta'addudi al-azharu. Boleh juga, boleh dibalik-balik. Dan atas berbilang-bilang itu zihar. Azharu Itu azhar. bukan wa alal azhari wa alat ta'addudi, berdasarkan berbilang-bilang itu bermula pendapat azhar mubtada lagi. Dan atas berbilang-bilang dan bermula pendapat azhar, annahu bil marrati tsaniyati, sesungguhnya dengan kali kedua, aidun fi ziharil awwali, itu kembali pada zihar yang pertama. Liimsaki zamanaha, karena menahan waktunya kali kedua, zamannya kali kedua. Wasani, dan yang kedua, dan adapun pendapat kedua, la yakunu aidan biha, tidak ada ia suami itu kembali dengannya kali kedua. Li'annaha min jinsil awwali, karena sesungguhnya kali kedua itu dari jenis yang pertama. Fama lam yafruq minal jinsi la yuj'alu aidan, pada sesuatu yang belum selesai ia sesuatu dari satu jenis, tidak dijadikan akannya suami akan orang yang kembali. Fama lam yufraq, maka sesuatu yang seseorang belum selesai dari satu jenis, maka sesuatu yang belum selesai ia seseorang dari satu jenis, niscaya ya itu khobar, itu tidak dijadikan akannya seseorang akan orang yang kembali. Wa illam yaqsid bitikrari ta'kidan walastinafan, dan jika tidak bermaksud ia suami sebab mengulang-ulang tersebut akan penegasan, dan juga tidak bermaksud ia suami dengan mengulang-ulang tersebut akan permulaan, fal azharu ittihaduz zihari, maka adapun pendapat azhar itu satu zihar. Bi khilafit tolaki,
dengan sebalik tolak, liquwalihi biizalatihil milki, karena kuatnya tolak dengan menghilangkan tolak akan pemilka, biizalatihil milka, biizalatihil milka, dengan menghilangkannya tolak akan milik. Wahtarozal musannifu bi qawlihi, dan menjagalah musannif dengan ucapannya muttasilan, dalam keadaan bersambung, anil munfasili, dari berpisah atau bercerai, fa innahu yata'addadu ziharu fihi mutlaqan, maka sesungguhnya zihar itu karena sesungguhnya berbilang-bilang lah zihar padanya, zihar padanya munfasil secara mutlak. Wakila, dan dalam satu pendapat, la yata'addadu fi qasdi ta'kidi, tidak berbilang-bilang ia zihar pada maksud penegasan, pada tujuan penegasan, ai i'adatil lafzil awwali, yaitu mengulang lafaz yang pertama. Alhamdulillah. Suami berkata kepada 4 orang istrinya, kata dia, antunna alayya qadhari ummi, kalian semua terhadapku seperti punggung ibuku. Hukumnya adalah dia telah melakukan zihar kepada 4 istri tersebut. Kalau dia menahan 4 istri itu setelah ucapan zihar, berarti dia telah melakukan 4 zihar, maka dia harus membayar 4 kafarat. Sama halnya kalau dia melakukan zihar dengan 4 kalimat. Dia bilang sama istrinya, atau dia bilang kepada 4 istrinya, istri 1, anti alayya kadzariun, istri 2, anti alayya kadzariun, istri 3, anti alayya kadzariun, istri 4, anti alayya kadzariun. Dia bilang antunna alayya kadzari ummi. Jadi satu kata antunna alayya kadzari ummi itu sama dibilang ke per satu istri satu. Nah, wajib bayar 4 kafar. Pendapat jadi, pendapat qadim, kafarnya 1 saja. Kenapa 1 saja? Karena ziharnya 1. Berapa kali suaminya zihar? Antunna alayya kadzari ummi. 1 ya 1 kafarat ya 4. Nah, beda sama kalau dizihar 1 persatu dengan 1 kalimat. Oke. Kalau sekiranya suami menzihar 4 istrinya dengan 4 kalimat, suami menzihar istrinya yang 4 orang, setiap istri 1 kalimat secara berurutan. Dia bilang sama istrinya yang duduk berempat, anti alayya kadzarumi, anti alayya kadzarumi, anti alayya kadzarumi, anti alayya kadzarumi, 4 kalimat beriringan. Maka secara otomatis dia sudah dianggap kembali ke 3 istri pertama. Salasil uwal, salas itu 3, karena 3-nya jamak maka uwalnya dijamak. Gak boleh baca salasil awali. Nah, salasil awali 3 yang pertama. 3 itu kan 1, 2, 3. Maka dijamak awal, awalani, uwal. Nah, alasannya kenapa? Karena dengan dia melakukan zihar kepada istri nomor 2, dia telah dianggap kembali pada istri pertama.
Karena setelah dia menziar istri pertama, dia punya kesempatan untuk mentalak, tapi dia tak ada talak, lalu menyibukkan diri menziar istri kedua. Dengan dia menziar istri ketiga, dia telah dianggap kembali kepada istri kedua. Karena dia bisa talak, tapi dia nggak talak, dia pergunakan menziar istri ketiga. Dengan dia menziar istri nomor 4, berarti dia telah melakukan ziar kepada istri nomor 3. Karena dia bisa melakukan talak, tapi langsung digabung dengan ziar istri ketiga. Artinya kalau dia telah ziar 4 istrinya dengan per istri 1 kalimat zihar, maka dia dianggap telah kembali kepada 3 istri pertama. Nah, li'imsaki kulli minhunna zaman az-zihar, karena dia telah menahan 3 istri ini di masa zihar man waliyatha alih, man waliyatha fihi, yaitu masa zihar orang yang mengiringnya istri pada masa itu. Istri pertama tertahan karena menziar istri kedua, istri kedua tertahan karena menziar istri ketiga, istri ketiga tertahan yang menziar istri keempat. Berarti kalau menziar 4 istri, 3 sudah divonis kembali, berarti bayar 3 kafarat. Kalau dia tahan istri keempat, setelah dia menziar istri keempat tidak diiringi dengan talak, berarti dia imsak juga pada istri keempat, bayar 4 kafarat. Tapi kalau dia bilang anti alayya kazari umi, anti alayya kazari umi, anti alayya kazari umi, anti alayya kazari umi, anti tolik, berapa bayar kafarat? 3. Kenapa? Zihar keempat diiringi dengan talak, berarti gugur, wajib 3 saja. Titik. Kalau diulang lafaz zihar berkali-kali secara bersambung kepada 1 istri, mana hukumnya? Istrinya cuma 1, dia pengen juga ke kawannya, menziar istrinya 4 kali. Kawannya menziarnya istrinya 4 kali karena istrinya 4, dia istrinya 1, nggak mau ketinggalan. Dia bilang anti alayya kazarumi, anti alayya kazarumi, anti alayya kazahri umi, anti alayya kazahri umi 4 kali muttasilah pada 1 istri. Bagaimana hukumnya? Tergantung kepada niatnya. Apabila dia niatnya taukid, maka jatuhlah 1 zihar. Kalau dia tahan, jatuh wajib kafarat, 1 kafarat. Dia bilang anti alayya kazarumi, anti alayya kazarumi, anti alayya kazarumi, anti tolik, wajib kafarat? Tidak wajib. Wa in faraqaha akibahu, kalau dia ceraikan setelah 3 kali berulang-ulang itu, maka tidak ada kewajiban apapun. Itu pendapat kuat. Pendapat kedua, dalam kasus ini suami wajib 1 kafarat. Kenapa wajib? Karena menyibukkan diri dengan mengulang-ulang, dia dianggap aid. Kenapa kamu sebut anti alayya kazarumi itu 2-3 kali? Kan bisa kamu ceritakan setelah ucapan pertama. Dengan sebab kamu menyibukkan diri kepada mengulang kata kedua dan kata ketiga, kamu sudah lari daripada kata cerai. Maka kalaupun kamu ceraikan setelahnya, kamu sudah dianggap aid, wajib kafarat menurut pendapat yang kedua. Alasan itu ditolak. Kalimat yang diulang-ulang untuk takkid itu sama dengan 1 kalimat di segi hukum. Rafa' semuanya, nasab semuanya, jar semuanya. Zaidun fit dari. Nah, pakai Zaid 1, 2, 3, 4. Tidak, Zaidun 1. Hukum Zaidun pertama. Mubtada, Zaidun kedua, Zaidun ketiga, Zaidun keempat, semuanya sama hukumnya. Berarti sesuatu yang diulang-ulang dalam rangka takkid, hukumnya 1. Nah, kalau 1 dia tidak saling memisahkan, berarti tidak dianggap kembali kalau diiringi talak. Yang kedua, kalau maksud dia istinaf,
Maksud saya adalah anti alayka zahri ummi itu jatuh satu zihar. Seulang sekali lagi. Maksudnya bukan mengulang tapi memunculkan kata kedua, kata ketiga. Bagaimana pula hukumnya? Pendapat Azhar ta'addud lizihar. Berarti dia telah melakukan berbilang-bilang zihar. Kalau dia ulang 2 kali berarti dibayar kafar. Diulang 3 kali berarti bayar 3 kafar. Nah, berapa kali diulang segitulah nilai ziharnya. Itu pendapat Azhar. Pendapat yang kedua, la yata'addad. Dia tidak dianggap melakukan zihar berulang-ulang. Tetap 1 kali zihar. Khair. Nah, dari pendapat tersebut, berdasarkan pendapat pertama yang mengatakan ta'addud, annahu bil marratis saniyah aidun fi ziharil awwali. Seorang suami dengan mengeluarkan kata zihar kedua berarti dia telah kembali ke zihar pertama. Pada saat itu dia wajib berapa kafarah? Anti alayya kadhari ummi. Anti alayya kadhari ummi. Niatnya bukan mengulang, bukan takkid, tapi mengawali lagi. Berapa wajib kafarah itu? 1. Nah, kenapa? Karena zihar pertama sudah dianggap audit gara-gara membuat zihar kedua. Kalau diulang lagi ketiga, maka wajiblah 2 zihar. Dia dianggap kembali dari zihar kedua karena buat zihar ketiga. Setelah zihar ketiga dia diam, maka dia wajib 3 kafarat gara-gara diam. Kalau setelah zihar ketiga dia ceraikan, wajib 2 kafarat saja karena zihar ketiga gugur dengan cara diceraikan, tinggal 2 zihar ini. Ini wajib 2 kafarat karena 2 kembali. Itu menurut pendapat Azhar. Wal azharu ala ta'addudi atau wa ala ta'addudi al azharu annahu, berdasarkan ta'addud, pendapat Azhar adalah dia dianggap kembali dengan mengulang zihar kedua, begitu seterusnya. Menurut pendapat kedua, la yakunu aidan biha, dia tidak dianggap kembali. Nah, dia tidak dianggap kembali karena masih satu jenis. Seseorang kalau belum selesai dari satu jenis, tidak dianggap dia kembali. Nah, berarti kalau dia bilang anti alayya kazari umi, anti alayya kazari umi, anti alayya kazari umi, anti tolik, wajib nggak bayar kafarah? Menurut pendapat kedua, anti alayya kazari umi, anti alayya kazari umi, anti alayya kazari umi, anti tolik, wajib nggak bayar kafarah? Menurut pendapat kedua, hah? Wajib. Nggak boleh fuqaha itu bingung. Kalau fuqaha bingung, itu nama fuqaha. Apa syarat wajib kafarat tadi? Kembali. Menurut pendapat yang kedua, mengulang zihar kedua tidak menyebabkan kembali dari zihar pertama. Mengulang zihar ketiga tidak dianggap kembali pada zihar kedua. Setelah zihar ketiga dia ceraikan. Ada yang kembali? Tidak ada, berarti tidak wajib kafarat. Nah, tidak wajib kafarat. Kejadian ketiga, dia bilang anti alayya kadzari umi, anti alayya kadzari umi, anti alayya kadzari umi. Dia tidak ada niat takkid, tidak ada niat istitnaf, mutlak gitu saja. Apa niatnya mengulang-ulang? Takkid? Enggak. Istitnaf? Enggak. Dan kenapa ngomong begitu? Saya pun nggak tahu. Nah, pokoknya begitulah. Kalau ngomong itu 3 kali saya ngomong.
Nah, menurut pendapat Azhar itu jatuh zihar satu saja. Beda sama talak, anti tolik. Kata suami pada istrinya, niatnya ngulang-ngulang jatuh berapa? Niatnya takkid jatuh berapa? 1. Niat istinaf jatuh berapa? Nggak niat apa-apa jatuh berapa? 3. Kalau zihar nggak ada niat apa-apa, dia nggak jatuh kecuali 1. Kalau talak nggak niat apa-apa, jatuhnya 3. Kenapa beda? Dikuati. Karena talak itu kuat, dia menghilangkan hubungan suami istri. Kalau zihar tidak menghilangkan dia cuma menghambat saja. Hambat dulu sebelum bayar kafar. Sudah bayar kafar lanjut lagi. Kalau talak tidak, putus hubungan. Nah, musannaf tadi mengatakan muttasilan. Jadi 3 hukum yang kita bahas tadi itu kalau muttasilan. Kalau munfasil bagaimana? Anti alayya kadzahri ummi. Anti alayya kadzahri ummi. Allahu akbar, la haula wala quwwata. Anti alayya kadzahri ummi. 3 terpisah-pisah. Apa hukumnya? Berapa azhar? Ya ta'addadu zihara fihi mutlaq. Itu ziharnya berulang-ulang sesuai dengan ucapannya mutlak. Mutlak itu maksudnya apa? Baik dia berniat takkid atau berniat istinaf atau tak niat sama sekali, jatuh zihar sesuai dengan ulangan karena sudah terpisah-pisah. Pendapat kedua mengatakan ya ta'addadu la ya ta'addadu ya. Nah, tentu tambah lahnya. Wakila la ya ta'addadu, pendapat ketiga tidak berulang-ulang kalau niatnya masih takkid. Berarti pendapat kedua ini menyamakan munfasil sama muttasil. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihi marji'i wal ma'ab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah.